Mungkin kalau orang lain atau public figure yang lain muncul seperti sosok ibu anak kemarin, seorang perempuan yang mengaku dinikahi seperti itu, apa yang terjadi teman-teman? Lantas mengapa ketika ini bersentuhan atau berhubungan dengan Yusuf Mansur ini seolah kayak tidak ada terjadi sesuatu teman-teman? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Al-Walid. Dalam video ini kita akan mendengar wawancara Pak Darso Arif yang mewawancari Pak Zaini Mustafa. Di-upload di channel YouTube Thoibah TV. Silakan teman-teman kunjungi channel Pak Darso Arif. Apalagi yang ada punya urusan atau punya masalah dengan Yusuf Mansur atau Jamaah Nur Hatim Mansur dan kawan-kawannya. Karena di channel YouTube Pak Darso Arif itu, yaitu channel YouTube Thoibah TV itu dicantumkan nomor ponsel dari Pak Darso Arif Bakuama ini. Di channel YouTube Thoibah TV, Pak Darso mengunggah sebuah video berjudul Gugatan Zaini Mustafa sampai MA melawan Yusuf Mansur sama dengan melawan kezoliman. Jadi seperti yang teman-teman ketahui bahwa beberapa waktu lalu Pengadilan Negeri Tangerang itu memutuskan perkara dengan memenangkan Pak Zaini Mustafa, di mana di situ pihak tergugat, 4 pihak tergugat yaitu PT Adi Partner Perkasa, Adiansa, Yusuf Mansur, dan BMT Darussalam itu wajib membayar kepada Pak Zaini Mustafa membayar ganti rugi sejumlah 1.260 sekian juta. Kurang lebihnya segitu, teman-teman. Namun di sini pihak Yusuf Mansur maupun BMT itu melakukan banding yang menurut Pak Zaini Mustafa secara ada banyak kemudian hal yang mencurigakan itu diputuskan secara cepat oleh pengadilan tinggi, yang kemudian dimana di situ keputusannya agak menurut saya mendengar pernyataan dari Pak Zaini Mustafa ini kuat diduga sangat mencurigakan atau sangat diragukan, teman-teman. Mari kita simak wawancara Pak Darso Arif dan Pak Zaini Mustafa mengenai Pak Zaini Mustafa yang akan kemudian lanjut ke tingkat kasasi. Ya, Pak Zaini Mustafa, Pak Sudaryanto. Agenda apa nih di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan? Masih soal perkara Pak Zaini di tingkat kasasi ya Pak? Ya. Silakan Pak, apa yang mau disampaikan ke pemerhati Thoibah nih Pak? Baik Pak Darso, ya. Ini yang ditunggu-tunggu oleh netizen, ya. Yaitu mereka mengatakan kapan saya akan mengajukan kasasi. Ya. Setelah saya menerima waktu itu tanggal 23 saya menerima relas pemberitahuan putusan perkara pengadilan tinggi berkaitan dengan perkara saya nomor 28 di sini melawan Jamaah Nur Hatim Mansur dan kawan-kawan. Ya. Kemudian saya hari ini menyatakan kasasi, Pak. Di Mahkamah Agung. Menyatakan kasasi di Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena perkara awalnya kan dari sini, Pak. Iya. Jadi berperkara lagi Pak di tingkat Mahkamah Agung ya Pak. Berperkara lagi Pak. Iya. Yang menjadi pokok masalah keberatan Pak Zaini sehingga ini harus dikasasi itu apa Pak? Yang menjadi pokok permasalahan adalah kesalahan penerapan hukum dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku dari putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut. Di antaranya adalah alat bukti yang digunakan untuk pertimbangan hukum meng-NO perkara saya itu adalah alat bukti perjanjian pihak lain, bukan pihak saya. Ketika saya harus tunduk kepada perjanjian tersebut, jelas itu salah penerapan hukum dan melanggar ketentuan hukum. Karena menurut ketentuan hukum perdata itu mengatakan bahwa perjanjian itu hanya mengikat orang yang membuatnya. Yang tidak membuat itu tidak terikat. Saya tidak termasuk dalam bukti P5 tersebut sebagai subjek hukum atau sebagai pihak. Kalau itu diterapkan untuk meng-NO perkara saya, berarti salah, Pak. Yang mengajukan bukti itu siapa Pak? Yang mengajukan bukti, saya mengajukan bukti itu untuk membuktikan bahwa tergugat 4 atau BMT Darussalam itu kan menolak dia mempunyai hubungan dengan PT Adi Partner Perkasa. Sementara di dalam berkas itu, di dalam perjanjian itu mereka mengatakan bahwa mereka
punya perjanjian dengan PT Adi Partner Perkasa yang dalam perkara nomor 28 itu sebagai tergugat 1, Pak. Berarti yang mengajukan di pengadilan tinggi kemarin itu BMT ya, Pak? BMT. Iya, bahwa mereka keberatan dengan. Iya. Terus apa materi yang Pak Zaini lampirkan atau berikan pada Mahkamah Agung dalam perkara kasasi ini, Pak? Hanya argumentasi hukum saja. Hanya argumentasi hukum ya? Argumentasi hukum. Dan kesalahan fatal juga berada ketika mereka mengatakan bahwa perjanjian itu kalah dengan undang-undang. Ini juga melanggar asas kebebasan berkontrak. Iya. Karena kan perjanjian itu kan diatur dalam BW. Iya. Iya, Pak. KUH Perdata. Iya. Iya. Artinya orang karena kebebasan berkontrak, orang bisa saja melakukan perjanjian asal tidak melakukan pelanggaran terhadap undang-undang. Dan itu sebenarnya berlakunya bukan untuk saya juga, untuk yang menandatangani perjanjian dalam bukti P5 itu, yaitu Biili Siti Rohmah dan BMT. Yang perkaranya tapi tetap itu saya ajukan karena ini untuk memberikan penjelasan hukum agar masyarakat juga nanti paham. Sedangkan Bu Ili sendiri perkaranya sedang berjalan di Bu Ili perkaranya sedang berjalan. Kita ajukan di pengadilan sesuai dengan pilihan hukum para pihak itu, BMT dan Bu Ili sendiri. Memori kasasinya sudah diajukan juga Pak hari ini, Pak? Memori kasasinya belum. Kemungkinan kalau nggak Senin Selasa. Sebenarnya sudah jadi, cuman saya pengen biar rapi sedikit, agak ada yang saya edit sedikit. Iya. Pak, biasanya proses perkara di tingkat kasasi ini berapa lama, Pak? Biasanya di atas 6 bulan sampai 1 tahun. Artinya sama kayak di pengadilan tinggi juga, cuma ada kelainan yang Pak Zaini rasakan kemarin ya, Pak? Betul. Ini kita berandai-andai ya, Pak. Iya. Kalau di Mahkamah Agung nanti Pak Zaini juga di NO kan, Pak Zaini apa tindakannya? Akan mengajukan langkah berikutnya yaitu PK, Pak. PK, iya. Dan jika PK itu juga sama, maka? Jika PK itu sama, saya akan mengajukan gugatan ulang, Pak. Karena ini kan tidak masuk materi pokok perkara. Iya kan? Iya. Tidak masuk materi pokok perkara. Bagi saya tidak bermasalah, berperkara panjang-panjang tidak bermasalah, Pak. Karena saya juga kan saya tidak harus bayar pengacara, Pak. Karena saya maju sendiri, Pak. Kemudian biaya perkara juga tidak terlalu mahal. Iya kan? Dibanding pihak lawan kan begitu. Berarti melawan. Kalau lawan kan harus pakai pengacara, Pak. Harus bayar. Yang berikut artinya Pak Zaini melawan Yusuf Mansur ini sampai kapan, Pak? Sampai berhasil, Pak. Amal Ma'ruf Nahi Munkar itu sampai berhasil. Jadi artinya ketika Yusuf Mansur tidak mengakhiri kezoliman terhadap umat ini, saya akan perangi terus sampai akhir hayat saya, Pak. Selama masih ada peluang hukum? Peluang hukum. Dan itu kan saya juga punya beberapa anak buah. Artinya ketika misalnya 20 tahun, 30 tahun lagi saya tidak ada, masih akan dilanjutkan dengan pihak lain. Insya Allah. Dari Pak Zaini ya, sampai akhir hayat. Ya memang yang namanya amar ma'ruf nahi munkar ya seperti yang dikatakan oleh Pak Zaini Mustafa, jangan berputus asa dalam berusaha. Ini Pak Zaini Mustafa dengan kasus tambang batu baranya, teman-teman, dengan kasus investasi batu baranya, di mana di sini Pak Zaini Mustafa selaku orang yang dirugikan, dan juga di sini dia berposisi sebagai pengacara karena beberapa kali saya mengobrol dengan beliau, memang beliau menguasai bidang ini gitu, dan memang beliau dulu sekolahnya atau kuliahnya di bidang ini, teman-teman. Dan pernah juga saya bilang di konten saya sebelumnya bahwa lawan yang keras bagi Yusuf Mansur salah satunya ini adalah Pak Zaini Mustafa, karena beliau sebagai orang yang pernah bersentuhan dengan Yusuf Mansur di waktu lalu, yaitu sebagai investor, artinya mengalami langsung kejadian itu, tidak perlu mendengar cerita dari si A, si B, si C, memang mengalami langsung. Dan juga Pak Zaini Mustafa ini orang yang mengerti hukum. Saya mengobrol lama dengan Pak Zaini Mustafa waktu saya ke Jakarta sekitar 1 bulan yang lalu. Saya ke Jakarta, saya ngobrol sama Pak Zaini Mustafa, ini memang orang yang cerdas dan smart sekali. Strategi dia segala macam itu, saya pikir Pak Zaini Mustafa ini salah satu orang yang diutus oleh Allah untuk kemudian menjadi lawan yang imbang bagi Yusuf Mansur, teman-teman. Kita lihat ke depan bagaimana kemudian perjuangan Pak Zaini Mustafa ini. Semoga beliau selalu diberi kesehatan, dipanjangkan umurnya, dan kemudian diberi keistiqomahan untuk terus melawan amar ma'ruf nahi munkar. Karena menurut saya Yusuf Mansur ini kuat ya, teman-teman. Sampai hari ini tidak tergoyahkan, bahkan
Mungkin kalau orang lain atau public figure yang lain muncul seperti sosok ibu anak kemarin, seorang perempuan yang mengaku dinikahi seperti itu, apa yang terjadi teman-teman? Lantas mengapa ketika ini bersentuhan atau berhubungan dengan sponsor ini seolah kayak tidak ada terjadi sesuatu teman-teman? Kayak tidak terjadi sesuatu di channel YouTube Jia TV itu penontonnya ratusan ribu, tapi seolah-olah tidak ada orang yang merespon gitu loh. Apakah memang Yusuf Mansur ini kebal hukum atau memang sudah main uang gitu? Ini saya bertanya ya. Karena seperti yang teman-teman lihat, seolah-olah tidak terjadi apa-apa gitu loh. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Padahal kalau menurut kacamata saya ini kasus besar loh. Tidak usah, belum lagi kita mau hitung yang yang diduga penipuan, belum yang kita hitung yang diduga kecurangan, belum yang kita hitung yang masalah sedekah-sedekah itu yang entah alirannya kemana. Muncul seorang perempuan yang mengaku dinikahi dengan cara yang tidak benar, tapi tetap adem-adem saja teman-teman. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita lihat ke depan, semoga kemudian Allah tetap membuka kasus ini, membongkar kasus ini, siapa sebenarnya yang bermain di dalam kasus ini teman-teman, sedetail-detailnya, sampai kemudian kita tahu bahwa orang-orang yang mengaku sebagai malaikat itu ternyata hanyalah iblis berwujud malaikat teman-teman. Baik, cukup sekian dari saya Khalid Al Walid, see you on the next videos.